Halo semua, kembali lagi di Plat AI Channel dan kali ini kita akan kasih komparasi antara Brio RS 2019 dengan Daihatsu Sirion 2019, di mana kedua mobil ini sudah mengalami metamorfosis yang luar biasa, perubahan yang luar biasa dari model yang sebelumnya agak culun ke model yang kekinian. Perlu diketahui Daihatsu Sirion sendiri ada banyak perubahan dari versi sebelumnya, begitu juga dengan Brio yang dulunya terpotong di belakang sekarang sudah seperti mobil-mobil yang lainnya. Nah, di sini setidaknya ada 26 pertimbangan yang bisa membuat kamu menentukan pilihan apakah memilih Daihatsu Sirion atau Brio RS. Pertama, Daihatsu Sirion bukanlah mobil LCGC. Sedangkan Brio, walaupun Brio RS berbasis dari Brio yang LCGC, sehingga kalau kamu memakai Brio, maka banyak orang mengira adalah Brio LCGC, karena antara LCGC dan RS hanya beda emblemnya saja kalau dari luar. Kedua, lampu depan, headlamp depan untuk Daihatsu Sirion sudah memakai LED, baik lampu dekat dan lampu jauhnya itu sudah memakai LED, dan ini tidak ada di Brio RS. Brio RS hanya memakai bohlam biasa. Kemudian nomor 3, keyless smart key, yaitu Daihatsu Sirion sudah memakai sistem keyless smart key, bisa diketahui dari tombol hitam yang ada di pintu pengemudi, dan itu tidak ada di Brio. Kemudian nomor 4, lampu belakang di Daihatsu Sirion sudah kombinasi LED, jadi ada LED-nya, dan itu tidak di Brio. Brio masih memakai bohlam biasa. Nomor 5, wiper depan itu ada fitur auto speednya. Jadi ketika kita melaju semakin kencang, maka speed naik turunnya wiper itu akan semakin kencang juga, menyesuaikan dengan kecepatan mobilnya. 6, wiper belakang sudah auto. Jadi ketika kita menyalakan wiper depan dan kita mau mundur masuk ke gigi belakang, maka wiper belakang otomatis dia akan menyala. Lampu depan sudah follow me home. Headlamp leveling. Ya, mobil-mobil sekarang memang hampir semuanya sudah ada headlamp leveling, yaitu untuk menaik turunkan lampu depan, yaitu bisa dinaikkan turunkan sehingga kita bisa mengatur jarak sorot lampu depan itu, dan itu tidak ada di Brio RS. Nomor 9, di Daihatsu Sirion sudah memakai antena shark fin bawaan, sedangkan di Brio RS masih menggunakan antena sentolop yang panjang itu. Nomor 10, di Daihatsu Sirion sudah dilengkapi sensor parkir belakang, sensor parkir depan, dan juga sudah ada kamera mundur. Kemudian nomor 11 yaitu kapasitas mesin. Kalau di Daihatsu Sirion dia menggunakan mesin 1300 cc yang murninya utuhnya yaitu 1320, sedangkan di Brio 1200 cc itu pun jadi 1100 sekian, itu di Brio RS. Kemudian di fitur ABS dan EBD di Daihatsu Sirion itu sudah ada fitur ABS dan EBD yang membantu pengiriman kita dan menyetabilkan mobil, itu tidak ada di Brio walaupun itu Brio RS. Kemudian nomor 13 yaitu ada gantungan belanja. 14, di Daihatsu Sirion bangku belakang dapat dilipat 60-40, dan di Brio tidak bisa. Nomor 15, Daihatsu Sirion sudah dilengkapi sensor seatbelt, jadi ketika ada penumpang di belakang dia duduk di sana, maka akan ada indikator seatbelt di pengemudi, ya, sehingga pengemudi itu tahu belakang belum memakai seatbeltnya, dan itu tidak ada di Brio RS. Nomor 16, di Daihatsu Sirion itu sudah dilengkapi dengan port USB, sehingga kita
ketika ingin mengecas gadget kita, mengecas HP, kita tinggal bawa kabelnya aja dari rumah, tinggal colokin. Tidak perlu power outlet 12 volt seperti yang di Brio RS. Dan di Daihatsu Sirion sudah ada 3 port USB dan juga ada power outletnya, tidak meninggalkan power outlet juga. Oke, dan nomor 17, bangku depan Daihatsu Sirion yang sebelahnya pengemudi itu bisa diluruskan ke belakang sehingga antara bangku belakang ke depan itu lurus, bisa untuk tiduran, dan itu sangat luas dan leluasa sekali, dan ini tidak bisa dilakukan di Brio RS. Nomor 18, di Daihatsu Sirion kursi belakang itu bisa di reclining ya, jadi bisa dipakai agak tegak, agak miring, dan agak miring. Itu bisa di Daihatsu Sirion, dan di Brio RS tidak bisa fix bangku belakang sudut kemiringannya segitu ya, seperti itu. Itu nomor 19, nomor 19 di Daihatsu Sirion audio double D-nya lebih lebar daripada di Brio RS. Nomor 20, Daihatsu Sirion untuk bangku pengemudinya bisa kita naik turunkan, high adjuster, bisa reclining, bisa maju mundur. Dan di Brio RS dia hanya bisa maju mundur dan reclining saja, tidak bisa ditinggi rendahkan, dan itu sangat mengganggu bagi orang-orang yang terlalu tinggi atau terlalu pendek. Oke, nomor 21, setirnya untuk Daihatsu Sirion sudah semi kulit ya, dan tidak di Brio RS. Kemudian nomor 22, Daihatsu Sirion sudah dilengkapi dengan start stop engine, dan di Brio RS masih menggunakan anak kunci seperti biasanya. Kemudian di nomor 23, AC-nya sudah sama-sama digital antara Brio RS dan Daihatsu Sirion. Tapi di Daihatsu Sirion dia memakai sistem memori. Ada memori 1, memori 2. Dimana memori itu bisa menyimpan settingan AC yang kita inginkan. Jadi ketika kita ingin AC yang hembusannya keras, tinggal menyimpan saja settingannya, kemudian kita pencet memorinya, maka akan berpindah sesuai settingan yang kita setting terlebih dahulu. Kemudian di Daihatsu Sirion sudah dilengkapi dengan stability control, dan itu tidak ada di Brio RS. Dan di nomor 25 di Daihatsu Sirion sudah dilengkapi 4 buah airbag, dan di Brio cuman ada 2 buah airbag. Kemudian di nomor 26 yaitu kaca sun visor. Kalau di Brio seperti ini masih seperti mainan ya, kurang oke lah desainnya. Sedangkan di Daihatsu Sirion sudah lebih rapi untuk kaca yang ada di sun visor Daihatsu Sirion. Nah, itulah 26 perbedaan, 26 hal yang ada di Daihatsu Sirion tidak ada di Brio RS. Dan perlu diketahui, untuk area Jawa Timur harga Daihatsu Sirion itu 204.375.000 yang versi CVT atau Matic, sedangkan Brio RS yang versi CVT yang Matic itu harganya 203.750.000. Jadi kalau kita kalkulasi, perbedaan harganya ada 625.000 lebih mahal Daihatsu Sirion. Tapi secara kelegaan kabin, secara ukuran mobilnya, Daihatsu Sirion menang daripada Brio RS. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita yang bingung menentukan pilihan. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.